Selamat pagi semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini kegiatan sosialisasi Satgas PPKS di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Rektor kita, dalam hal ini diwakili Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Hermanda SPD MA. Kemudian saya sapa juga narasumber kita, Ibu Dr. Hesti Asriwandari MSI. Kepada Ibu, selamat pagi. Selanjutnya narasumber kita yang kedua nanti Bapak Dr. Separen MH. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Fakultas Kedokteran, Bapak Ibu Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Kedokteran, serta Bapak Ibu Pimpinan Fakultas Kedokteran, Sivitas Akademika, Tendik, dan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Diskusi hari ini kita akan membahas terkait dengan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan dan nanti sosialisasi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sehingga kita mengharapkan UNDRI adalah kampus yang aman, nyaman untuk mahasiswa dan sivitas akademika. Agar diskusi hari ini dapat berjalan dengan lancar, untuk penyaji acara kami persilakan narasumber menyampaikan materi selama 15 menit. Kepada peserta yang nantinya ingin bertanya, kami beri waktu selama 10 menit setelah paparan materi selesai. Posisi perempuan dalam kehidupan sosial ternyata belum sejajar dengan laki-laki. Meski upaya ke arah itu telah lama dan terus dilakukan. Kekuatan faktor sosial, kultural, dan institusional yang menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki menjadi penyebab pokok kenyataan ini. Analisis gender selalu menemukan bahwa sebagian perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, dominasi, dan bahkan kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Baik, untuk narasumber kita pertama, terkait dengan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan, sebelumnya saya akan bacakan CV beliau. Nama Dr. Hesti Asriwandari MSI, beliau lahir di Surabaya 9 September 1962, kemudian riwayat pendidikan SD, SMP, SMA itu di kota Surabaya, selanjutnya jenjang pendidikan S1 di Universitas Erlangga, S2 di Universitas Indonesia Jakarta, dan untuk jenjang doktoral di Universitas Kebangsaan Malaysia. Jabatan dan organisasi beliau adalah tahun 1993 sampai 1994, Sekretaris Jurusan Sosiologi FISIP UNDRI, 19 sampai 2003 Sekretaris Jurusan Sosiologi FISIP UNDRI, 2003 sampai 2007 Ketua Jurusan Sosiologi FISIP UNDRI, 2007 sampai 2011 Ketua Laboratorium Sosiologi FISIP UNDRI, 2015 sampai 2019 dua periode menjadi Bendahara 3 Asosiasi Pusat Studi Wanita, Gender, dan Anak Seluruh Indonesia ASWGI. Dan di tahun 2022 sampai 2026, Koordinator Prodi Sosiologi Program Pasca Sarjana FISIP UNDRI. Untuk menghemat waktu, kita sambut Ibu Dr. Hesti Asriwandari MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor tadi sudah pergi, kemudian Bu Dekan Fakultas Kedokteran dan seluruh pimpinan Fakultas Kedokteran, Sivitas Akademika dari Tendik maupun mahasiswa, semua hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mendapat kehormatan ya pada pagi hari ini oleh sahabat saya Bapak Separen sebagai Ketua Satgas Universitas Riau, dan beliau rajin untuk keliling Universitas Riau memberikan sosialisasi di setiap fakultas. Nah, ini saya kali kedua mendapat tugas ya, amanah untuk saling berbagi ini sebetulnya ya Bapak Ibu ya, saling berbagi saja untuk sama-sama memahami sebetulnya apa yang kita hadapi ini sebetulnya. Nah, tadi saya tidak perlu memperkenalkan diri karena saya dosen sosiologi dari FISIP UNDRI.
kebetulan memang anggota dari Asosiasi Pusat Studi Wanita dan Gender dan Anak di seluruh Indonesia. Kemudian pernah juga menjadi Ketua Pusat Studi Wanita di Universitas Riau. Nah, ya memang bergeraknya di situ ya, di gender, anak, perlindungan anak dan seputar itu. Nah, sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Moderator tentang kesetaraan gender mungkin ya agak tidak terlalu persis ya apa yang saya sampaikan. Oke, baik. Jadi saya sebetulnya lebih ingin, saya mohon maaf ya karena saya biasa jalan-jalan Ibu, jadi nggak bisa duduk ini jalan-jalan seperti ini. Yang ingin saya bagi sebetulnya adalah sebetulnya apa ya yang terjadi. Kalau kenapa kok harus gender selalu yang menjadi persoalan ya, apalagi ini persoalan apalagi, apa gender lagi dia, kenapa harus perempuan dengan laki-laki atau apakah bisa yang sesama tidak apa jenis kelaminnya. Yang saya mau ajak sebetulnya, kenapa ini menjadi sulit dihapuskan, saya mau ajak kita semua di sini untuk lebih memahami bahwa masyarakat itu sebetulnya tugasnya apa? Dia menghapuskan atau dia memang menciptakan. Jadi ada di dalam itu sendiri. Jadi kalau memang ada di dalam itu sendiri, ya betapa sulitnya kita menghapuskan kan Pak ya. Jadi lalu apa? Sering dikatakan ada kuasa di situ, ada relasi kuasa. Jadi di sini saya hanya ingin mengajak bahwa masyarakat itu sebenarnya masyarakat itu kita sendiri ya, lingkungan di mana yang kita mau bicarakan, apa di kampus, apa di tempat bekerja atau di sekolah. Bahwa masyarakat itu sebetulnya bukan saja bertugas untuk mencegah dan menangani, tapi ternyata dia juga menciptakan sendiri. Jadi kekerasan itu ada di dalamnya itu, karena hubungan-hubungan antar manusia itu pasti ada kuasa, ada stratifikasi, ada lapisan, dan kuasa itu cenderung untuk dikukuhkan dengan tindakan-tindakan. Nah ya, jadi ada pengakuan yang diinginkan agar dia diakui bahwa dia berkuasa. Misalnya senior, agar dia diakui untuk dia berkuasa, untuk dia melakukan sesuatu. Atau apa saja, misalnya kenapa ayah bisa melakukan hal yang buruk kepada anak? Karena dia ada satu pengakuan yang dia inginkan, sehingga dia lebih mudah menekan, memberikan tekanan. Jadi kalau kita sering merasa ya, kenapa kalau kita marah sama anak kecil atau marah kepada orang yang tidak bisa melawan kita, itu kita lebih mudah. Tapi kenapa kita tidak mudah marah kepada orang yang kita nggak bisa ngelawan? Ya, jadi itu ada sesuatu yang memang kecenderungan di dalam diri kita bahwa kita menggunakan kekuasaan kita untuk menekan orang. Baik, saya akan ajak untuk mengenal ya sebetulnya peraturan ini untuk menanggulangi beberapa kekerasan yang ada di universitas. Oh gitu, jadi nggak bisa. Oke baik ya, kita lanjutkan. Jadi ini masalah data ya, oke, Mas berarti saya ini ya, masalah data. Jadi Indonesia sudah sampai pada masalah kondisi darurat pada kekerasan anak. Next Mas, ini sebetulnya bisa di skip. Berdasarkan data ada 34,51 peserta didik atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami ya kekerasan seksual. Kemudian 1 dari 4 berpotensi mengalami hukuman fisik. 36% peserta didik 1 dari 3 berpotensi mengalami perundungan atau bullying seperti yang tadi Ibu Dekan sampaikan. Kemudian sebanyak 3 dari 10 anak laki-laki itu dalam hidupnya mengalami kekerasan, dan 4 dari 10 anak perempuan itu pernah mengalami 1 jenis kekerasan sepanjang hidupnya. Ya, jadi ini data yang berhasil saya kumpulkan. Kemudian ini bentuk-bentuk kekerasan yang nanti
Bapak Separen akan lebih memperjelas. Banyak kekerasan yang disebutkan oleh Permendikbudristek ya, itu banyak sekali, fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual dan seterusnya. Jadi semua bentuk kekerasan itu bisa dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, atau bahkan melalui media komunikasi. Lanjut. Nah, yang saya ingin ajak memahami sebetulnya kekerasan itu apa. Jadi kekerasan itu bisa emosi, bisa setiap kondisi fisik, emosi, verbal, institusional, struktural, spiritual yang atau kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi setiap perilaku, setiap kebijakan yang itu akan melemahkan diri sendiri atau orang lain itu kita sebut sebagai kekerasan. Oke, lanjut. Ini definisi kekerasan yang lain ya, mungkin tidak terlalu ini ya, bisa dipahami. Perbuatan, tindakan, keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, kematian, kemudian hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, hilangnya kesempatan untuk. Nah, jadi begini ya, intinya kekerasan itu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan di antara dua individu. Perbedaan itu bisa satu yang lebih powerful, yang satu lebih lemah. Nah, perbedaan itu sebenarnya kan tidak masalah. Ya. Perbedaan baik-baik saja, tidak ada persoalan. Tapi ketika pada perbedaan itu yang kuat melakukan sesuatu kepada yang lemah, sehingga dia menghalangi pihak yang satunya untuk mencapai tujuan. Apapun tujuannya, apakah untuk kelangsungan hidupnya, apakah mempertahankan identitas dirinya, atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ada satu efek yang menghalangi seseorang mencapai tujuan, itu sudah disebut kekerasan. Apapun yang kita lakukan terhadap pihak lain, sepanjang itu berakibat untuk menghalangi pihak tersebut untuk mencapai tujuan, itu sudah kekerasan. Jadi yang seringan apapun, misalnya kawan Anda nggak bisa lewat ke sini gara-gara ada kita di sini gitu ya. Kenapa ya? Nggak tahu, saya segen aja kalau ada dia, nanti dia sweet-sweetin atau dia lakukan sesuatu yang sederhana sekali, yang menurut kita itu bercanda. Tapi kawan kita itu tidak jadi lewat situ hanya gara-gara kita ada di situ. Itu sudah bentuk kekerasan. Itu kan biasa aja Bu, itu kan bercanda, itu kan. Ya tapi kalau selama bercanda itu kan bagi melakukan, bagi yang menerima belum tentu itu bercanda. Oke, itu banyak konsep yang seperti itu. Artinya ketika dia menghalangi pihak lain mencapai tujuan, itu kita sudah sebut sebagai kekerasan. Oke, lanjut Mas. Ini penelitian kolaborasi yang pernah dilakukan ASWGI ya, mencakup 36 universitas di seluruh Indonesia. Jadi implementasi PPKS Permendikbud nomor 30 di perguruan tinggi itu diteliti pada beberapa wilayah ini ya. Jadi kebijakan, teknologi informasi dan seterusnya ini beberapa hal yang diteliti oleh ASWGI. Lanjut saja Mas, ini penelitian saja. Nah, ini hasil yang ditemukan ya, temuan kami di UNRI ini, temuan kami di UNRI dan di seluruh universitas yang ada. Ini mungkin nanti Pak Separen lebih ahli di dalam data-data ya, kita lanjut saja. Oke, ini juga temuan, jadi beberapa tempat terjadinya itu bisa di kegiatan PBM, penelitian, pengabdian, bimbingan, kemudian bentuknya itu 21 bentuk, itu ada 28 sampai 78% ini variasinya. Kemudian pelaku ada di semua. Kemudian pelapor itu ini ada variasinya, siapa yang melaporkan, kemudian yang dilapori ya, yang dilapori itu bisa temannya, orang yang dipercaya, orang tua dan seterusnya. Ini survei yang dilakukan. Lanjut. Ya ini
mungkin nanti Pak Separen nanti akan lebih bagus datanya ya, karena ini penelitian yang melibatkan 36 perguruan tinggi waktu itu. Jadi PPKS itu kan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Penanganan itu sepertinya lebih kita gesa ya, termasuk Satgas PPKS kita yang sudah 2 kali berganti kepengurusan ya Pak Separen. Penanganan itu adalah ketika setelah terjadi, after it happened. Jadi sudah terjadi lalu dilakukan pendampingan, pelaporan dan seterusnya. Yang lebih sulit adalah pencegahan. Dan Permendikbud itu sangat mengharapkan pencegahan itu juga terjadi. Pencegahan itu sebelum dia terjadi. Kalau sebelum dia terjadi itu ya salah satunya ini sekarang. Tapi ini kan ya setelah Permendikbud ada lalu mengadakan sosialisasi, edukasi dan sebagainya, diskusi, mencoba untuk membuka wawasan, memberikan persepsi yang seperti ini tidak boleh, yang seperti ini kekerasan ya, itu pencegahan. Di dalam bentuk kebijakan mungkin kita nanti akan ada rencana untuk diskusi dengan rektor misalnya kebijakan ya, atau tadi seperti Pakta, kemudian infrastruktur, ruangan bimbingan ya, ruangan bimbingan itu tidak boleh yang tertutup misalnya ya. Jadi itu bentuk-bentuk pencegahan, dan apakah dia di infrastruktur, kemudian penyadaran, kemudian peraturan, nah itu yang sulit. Kemudian kurikulum juga, kurikulum harus ada, mata kuliah itu harus ada yang terkait kepada ini, kesetaraan, kemudian pencegahan kekerasan ya. Jadi ada dimasukkan ke dalam beberapa, dan itu masuk di dalam workshop kurikulum yang harusnya kita harus adakan juga. Nah, oke, lanjut. Ini juga bullying ya, bagaimana kita membedakan bullying dengan bercanda ya. Jadi selalu ada ketidakseimbangan kekuasaan dan kekuatan ya. Pelaku menggunakan kekuasaan, fisik, popularitas untuk mengontrol, merendahkan, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi selalu ada kekuatan di situ. Kemudian dia pasti sengaja. Perundungan itu nggak mungkin nggak sengaja. Jadi kalau kita menuduh pada pelaku lalu dia katakan enggak, saya bercanda kok, lagian tuh nggak sengaja tadi ngomong gitu, nggak mungkin. Perundungan itu atau bullying itu atau kekerasan itu pasti sengaja dia lakukan gitu ya. Jadi dia ada alasan untuk mengatakan tidak sengaja. Kemudian dia mengulang, ada pengulangan. Jadi tidak bisa satu kali itu aja, dia pasti ada diulang lagi, besoknya diulang lagi. Nah, kemudian di sini ada pelaku, ada korban, lalu ada bystander, orang yang bersaksi tapi dia tidak melakukan apa-apa. Harusnya ketika dia bersaksi, saksi itu bisa dari pelaku, bisa dari korban. Nah, saksi dari pelaku seharusnya dia pelaku karena dia solider sama pelakunya, lalu dia nggak bertindak apa-apa. Atau saksi dari korban, tapi dia ketakutan. Nah, itu yang harus diberikan pencegahan, penguatan agar dia berani bertindak. Dan Satgas harus punya saluran-saluran untuk itu. Kalau misalnya dia saksi, kawannya korban atau kawannya pelaku tapi dia mau lapor, ini gimana ini caranya? Ya nanti Ketua Satgas akan menginginkan. Lanjut. Oke, ini data ya, ini data saja, data dari perundungan di lingkungan kerja ya di tingkat global. Jadi bisa Bapak Ibu baca. Jadi ada pekerja yang mengaku pernah sedang mengalami perundungan. Kemudian ada yang menyaksikan perundungan. Kemudian mengaku tidak mampu ya tidak mampu tempat kerja untuk menangani komplain dan merespon. Jadi dia tidak sanggup untuk merespon sehingga perundungan itu terus terjadi.
Kemudian korban itu pasti akan mengalami kehilangan pekerjaan ya. Jadi kebanyakan kehilangan pekerjaan itu lebih pada korban daripada pada pelaku. Jadi kalau pelaku harusnya kan logika kita harusnya kan pelaku tuh lebih mendapatkan hukuman lalu dia kehilangan pekerjaan, tapi ternyata tidak. Korban itu yang lebih banyak kehilangan pekerjaan karena selain dia tidak pekerjaan atau sekolah ya, biasanya yang di universitas yang mengundurkan diri itu korbannya, sehingga dia tidak lanjut karena pelakunya punya satu posisi yang sangat baik dan dia mendapatkan dukungan ya dari lanjut. Ini di lingkungan kerja ya, biasanya pelaku memanfaatkan kuasa yang dimiliki, baik popularitas pegawai dan sebagainya. Jadi di situ ada beberapa karakter yang menjadi pelaku ya di situ. Jadi posisi, kemudian gender, kemudian mayoritas dan minoritas, agama ya, itu ada intoleransi. Jadi di situ itu menjadi karakter dari bentuk-bentuk kekerasan ini. Kemudian etnisitas, lokalitas, usia, dewasa dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk karakter kekerasan yang bisa ini. Oke, jadi ini ada membelikan makan siang, antar jemput dan sebagainya. Yaitu hal-hal yang tidak penting ya. Jadi tiap hari harus membelikan makan siang seniornya. Senior di mahasiswanya ya, di fakultasnya. Jadi itu bentuk kekerasan karena dia tidak berani untuk tidak membelikan makan siang gitu kan. Lanjut. Oke, ini bentuk-bentuk perundungan ya, ada verbal, ada sosial, fisik dan seterusnya. Ini mungkin nanti akan dibagikan ya Pak Siparan ya. Lanjut ini seterusnya. Saya akan masuk ke konsep kekerasan mungkin yang lebih ini. Lanjut Mas. Oke, perundungan tidak membawa dampak negatif terhadap korban, tapi juga pihak yang terlibat itu pasti juga kena dampak negatif. Jadi bukan hanya korban dengan pelaku. Ya, saksinya dan kemudian universitasnya disorot, sekolahnya disorot, tempat kerjanya juga. Ya selama tentu harus ada kebijakan, harus ada peraturan di situ. Kalau nggak ada peraturan ya jalan saja dengan tetap seperti itu ya, tidak ada ininya. Kemudian yang kita perlukan kan merubah bystander tadi menjadi ally. Jadi bagaimana orang-orang yang saksi yang pasif itu kemudian menjadi saksi yang melawan, bisa nggak itu? Harus seperti itu ya. Nanti mungkin Satgas untuk langkah selanjutnya akan memberikan edukasi untuk bagaimana orang-orang yang sebelum itu terjadi, lalu kita punya sebuah kekuatan ya, para mahasiswa yang melihat kawannya itu punya kekuatan untuk melapor atau punya kekuatan untuk melawan, sehingga dia berubah menjadi melawan. Oke, lanjut. Oke, ini lanjut ya, ini kerugian yang ada di perusahaan apabila ditemukan banyak perundungan. Lanjut. Oke, ini mitos dengan fakta ya, perundungan itu hanya terjadi di sekolah oleh siswa yang berusia anak, tidak. Itu juga terjadi di mana-mana. Kemudian perundungan merupakan bagian dari orientasi pegawai baru atau mahasiswa, tidak juga. Itu terjadi di mana-mana dan pada masa-masa dia bekerja. Perundungan bentuknya verbal adalah sebuah bentuk nasihat, bercanda, bukan kekerasan. Memang ada menasehat tapi dengan kekerasan kan nggak ada ya Bu ya, tapi atau yang nggak tahu mungkin keras, nyindir atau ini supaya dia sadar, supaya dia paham harus bagaimana, tapi tetap tidak bisa ya, tetap itu tidak boleh. Kemudian melaporkan itu akan mengancam posisinya, itu juga tidak seharusnya tidak seperti itu ya, melaporkan itu tidak mengancam. Lanjut. Nah, ini agak kita masuk sedikit ya ke konsep. Jadi sebetulnya di dalam pencegahan kekerasan itu kita menghadapi awareness, prevention, dan response. Awareness itu
bagaimana agar kita mengenali problem dan kita mengakui bahwa ya itu problem. Jadi awareness itu sebetulnya pencegahan, ya itu sebuah tindak pencegahan ya seperti sekarang ini kita diajak sama-sama untuk mengerti bahwa oh ya ini kekerasan, ini harus dihapus ya dan ini harus sama-sama kita cegah. Nah, kemudian prevention itu stopping violence before it start. Jadi sebelum dia mulai itu gimana caranya? Ya harus ada kebijakan atau infrastruktur atau bikin ruang-ruang yang tidak tersembunyi yang tersembunyi lalu tidak ada CCTV misalnya. Memang khusus di ruang pimpinan tidak ada CCTV. Nah, itu kan bahaya. Ya, nanti pas di situ pula terjadinya. Nah, jadi ada kewaspadaan, kesadaran, kemudian ada prevention, pencegahan, kemudian ada respon. Kalau response itu mengarah violence after it happens, jadi setelah terjadi. Kalau setelah terjadi itu penanganan. Apakah nanti programnya Pak Sparan itu banyak pendampingan, melaporkan sampai inikan ke pengadilan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu pada respon. Jadi universitas seharusnya sampai semua jajarannya kita bergerak di dalam pada 3 ini, awareness juga, prevention juga, kemudian respons. Memang respons itu lebih mudah seperti tindakan hukum ya, tapi yang paling karena ini diciptakan oleh masyarakat sendiri di dalam stratifikasi yang sangat beragam itu, maka itu menjadi sulit antara senior dengan seperti tadi Pak Wakil Rektor sampaikan, senior dengan junior, dosen dengan mahasiswa. Lalu kalau mahasiswa dengan dosen bagaimana? Berarti ada relasi kuasa di situ Bapak Ibu. Ada relasi kuasa antara mahasiswa dengan dosen, kita tidak tahu. Mungkin ada satu kekuatan pada mahasiswa itu sehingga dia bisa tekan dosennya sedemikian rupa. Karena itu pasti terjadi relasi kuasa itu. Baik, lanjut. Ini tadi menjelaskan yang tadi, lanjut. Oke. Jadi kekerasan itu ada beberapa bentuk. Langsung itu direct violence itu langsung ya memukul, jadi apa namanya yang langsung menghancurkan, memukul lalu memfitnah. Oke. Bentar ya, saya diingatkan 5 menit. Baik. Ada langsung, kemudian struktural. Kalau struktural itu kebijakannya merugikan. Kemudian kalau kultur itu nilainya. Seperti kalau ada yang melecehkan seorang mahasiswi, tapi kebetulan mahasiswinya bajunya tidak tertutup. Lalu yang disampaikan apa? Ya kenapa kok bajunya kayak gitu? Harusnya tidak boleh seperti itu. Nah, apa kalau seperti itu lalu boleh dilecehkan? Nah, itu jadi ada satu kultur ya, sama seperti child marriage ya, pernikahan dini. Kenapa kok ada pernikahan dini? Karena keluarga sendiri pun mengesahkan, karena kemiskinannya atau karena apa, dia mengesahkan agar anak itu dikawinkan. Karena ya kamu kan anak perempuan, ngapain juga kamu nanti harus sekolah, atau daripada kamu nanti melakukan aib atau kamu mengganggu anak orang, udahlah kamu kawin aja. Akhirnya apa? Semua anak perempuan pada usia 15 tahun harus kawin. Nah, itu cultural violence. Lanjut Mas. Ini yang tadi juga, jadi ada kekerasan, kemudian itu yang dihalangi ya, yang dihalangi itu adalah kebutuhan untuk hidup, kebutuhan untuk sejahtera, kebutuhan identitas itu juga ini, kemudian kebutuhan untuk bebas. Ini disebut kekerasan. Kalau ada tekanan terhadap 4 hal itu maka disebut sebagai kekerasan. Lanjut. Lanjut lagi, ini sama, mungkin nanti berkembang di ini. Lanjut lagi. Nah, berbasis gender itu ketika ada subordinasi kepada gender yang lain, ya. Jadi berbasis gender itu kan konstruksi sosial ya. Gender itu bukan laki dan perempuan, tapi ketika
perempuan itu harus begini, perempuan itu harus menurut, perempuan itu harus, istri itu boleh dipukul ketika dia melanggar misalnya. Nah itu berbasis gender ya, jadi ada objektifikasi dan subordinasi, dia menjadi objek dan dia disubordinasi. Lanjut. Oke, ini yang tadi, lanjut lagi. Saya kira sudah ini skema saya tentang perkawinan anak ya, child marriage. Jadi semua institusi yang di mana anak itu hidup, itu sekaligus dia mendukung dan sekaligus dia menghalangi. Dia bisa menjadi pencipta dari masalah kekerasan itu, tapi dia juga bisa menghalangi kalau memang institusinya itu baik. Salah satu contoh misalnya institusi keluarga. Di dalam keluarga itu sendiri juga bisa dia mendorong agar perkawinan anak itu terjadi. Tapi dia juga bisa menghalangi apabila dia punya pemahaman yang baik tentang perkawinan anak. Saya kira sudah, ini lanjut lagi. Sudah selesai sepertinya. Oke, ini sinergitas satu atap tentang kekerasan seksual. Ini nanti ada Pak Suparen akan menjelaskan. Oke, jadi mitra Satgas PPKS itu pusat studi, kemudian layanan umum, kemudian pusat psikologi dan seterusnya, Dharma Wanita. Ya, kita nanti akan mengadakan kerjasama dengan Dharma Wanita untuk mengadakan sosialisasi seperti ini. Saya kira itu saja dulu ya Bapak Ibu, mungkin akan berkembang nanti di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Hesti Asriwan dari MSI tentang materi kekerasan berbasis gender disebabkan oleh ketidakadilan gender dan penyalahgunaan wewenang. Baik, untuk narasumber kita kedua itu Bapak Dr. Separen MH yang akan membahas terkait dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sebelumnya saya baca CV beliau. Beliau merupakan dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Riau, anggota gender Vokal Point ADB PIU Unri, kemudian merupakan Ketua Satgas PPKS Unri periode 2022 sampai 2024. Langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Dr. Separen MH. Mas, sebelumnya ada sedikit yang terlupa kepada audiens yang hadir di sini, mungkin bisa memfollow IG-nya Satgas PPKS Unri. Mungkin bisa diaktifkan Instagramnya semua. Untuk follow Instagramnya yaitunya Satgas PPKS _Unri. Ketemu Bapak Ibu semua ataupun mahasiswa? Ya, silahkan follow, nanti kita akan ada hadiah untuk follow tercepat. Terima kasih. Kembali ke Pak Suparen. Oke, terima kasih Bu I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mohon izin kepada Bu Dekan atau Wakil Dekan menyampaikan materi tentang sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang kita sebut dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 atau Permendikbudristek PPKS. Ini merupakan fakultas kedokteran, ini fakultas yang keempat kita jalankan karena tugas Satgas PPKS itu pertama adalah pencegahan dulu. Pencegahan itu dengan cara mensosialisasikan tentang Permendikbud 3021. Kemudian nanti untuk adik-adik mahasiswa angkatan 2022-2023 wajib untuk mempelajari modul PPKS. Nanti ada aturan baru yang dibuat oleh Bu Rektor, wajib mempelajari dan akan dapat sertifikat. Sertifikat itu akan dibuat aturan oleh WR1 sebagai salah satu syarat untuk mungkin wisuda dan lain sebagainya. Jadi sama dengan ASN sekarang wajib mempelajari modul 3 dosa besar di lingkungan kerja. Mungkin Bapak Ibu yang belum mengakses mempelajari modul 3 kekerasan, 3 dosa besar itu, yaitu perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi, batas Bapak Ibu mengerjakan
itu sampai tanggal 15 sampai 15 ya, kalau surat dari WR sampai 17 September ya, wajib untuk mempelajari modul itu. Yang aplikasinya Ibu ya, Bu WR sudah ada dapat kan Bu WR? Sudah wajib, karena nama-nama yang belum mengisi nampak kita. Siapa yang belum mengisi ada, karena sudah diingatkan oleh kementerian. Nanti adik-adik mahasiswa akan mempelajari juga untuk angkatan 2022 dan 2023, nanti akan dibuat aturan oleh rektor, karena kita ada 10 program strategis Bu Rektor itu. Yang pertama UNRI sehat, nyaman dan aman. Jadi harus mempelajari modul kekerasan seksual. Jadi Permendikbud 3021 tentang kekerasan seksual ini di kampus kita ini dapat perhatian khusus ya, terutama dari pimpinan kita, supaya tersampaikan informasi ini ke seluruh sivitas akademika kita, baik itu tendik, dosen maupun mahasiswa. Oke, next. Kekerasan seksual ini menurut Permendikbud 3021 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa. Ini ketimpangan relasi kuasa tadi sudah disampaikan oleh Bu Hesti juga, bagaimana dosen pembimbing dengan mahasiswanya, karena dia sering berhubungan terus urusan proposal, skripsi, senior dengan junior, atasan dengan bawahan. Ya, kami mendapatkan juga beberapa kasus itu sering ya karena keperluan, baik itu bimbingan, tanda tangan, hanya untuk tanda tangan saja ya dia takut untuk datang ya, karena relasi kuasa kalau tidak datang ya diancam, baik itu nilai maupun urusan-urusan yang lain, sehingga dia memberanikan diri datang. Ada yang mengatakan bahwa pada saat itu yang kami dapatkan kasusnya, kenapa kamu ya datangnya nggak bawa teman? Karena sang punya kuasa tidak membolehkan membawa teman, harus datangnya sendiri. Ini yang menjadi permasalahan kita. Kemudian akibatnya pada penderitaan psikis ataupun fisik. Bahkan korban itu mau bunuh diri dia, karena dia sudah disentuh secara fisik, secara verbal. Kamu di mana sayang? Bapak kangen, seperti itu. Itu terus WA masuk. Itu yang membuat dia psikisnya terganggu. Bahkan saya dosen juga di MKWU ya. Kalau di kedokteran sering juga ketemu sama Pak Tommy ya, Pak Tommy ya. Karena saya setiap fakultas itu datang untuk mata kuliah umum. Kemarin 2 minggu yang lalu saya berkunjung di salah satu fakultas Pak Tommy di UNRI. Pas saya mau ngambil absen, ada seorang mahasiswi datang ingin mengurus beasiswa. Masuk dia, saya ada dalam ruangan itu. Kata tendiknya, ada apa sayang? Apa yang bisa Bapak bantu? Bahasa itu merupakan kekerasan seksual secara verbal. Dia nggak tahu kalau dia mengatakan kepada mahasiswi itu, mau apa sayang? Apa yang bisa Bapak bantu? Itu bukan di fakultas kita Pak, fakultas tertentu yang saya mengajar di sana juga. Jadi ada beberapa kita yang nggak paham ya, mereka itu secara psikis geli gitu ya, mendengarkan kata-kata itu. Sebenarnya kok bisa? Bahkan ada yang nanti kita akan bahas ke sana ya Bapak Ibu, menghilangkan kesempatan seseorang untuk melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Bahkan mau jumpa dia takut, mau berurusan dia takut. Bahkan ada juga yang ingin mengakhiri hidupnya, terganggu dia untuk melakukan perkuliahan. Oke, next. Next Mas. Pencegahan dan penanganan. Pencegahan ini adalah tindakan atau proses yang dilakukan agar sekelompok orang seperti kita ini ya tidak melakukan kekerasan seksual dalam pelaksanaan tridharma. Baik itu pada saat pengajaran, pada saat penelitian, dan bahkan pada saat melakukan pengabdian kepada masyarakat. Karena pencegahan ini sangat penting. Sebelum apinya itu besar, maka preventif itu sangat perlu kita lakukan. Dengan cara yang seperti ini, kami datang setiap fakultas, usaha kita untuk menyadarkan, memberikan pembelajaran, pemahaman kepada sivitas akademika itu bahwa kekerasan seksual ini masuk ke dalam salah satu dosa besar bagi kementerian kita, terutama Kemendikbudristek. Jadi 3 dosa besar kekerasan seksual ini bagi siapapun yang melakukannya,
maka tidak akan lari dari hukuman. Pasti dapat hukuman, baik itu hukuman yang ringan, sedang, maupun sampai ke hukuman yang berat. Jadi bagi pelaku jangan bisa lari, pasti dapat hukuman kalau dia terbukti melakukan kekerasan seksual. Maka pencegahan sangat penting kita lakukan. Nanti selain mau mempelajari modul, kemudian kita melakukan seminar-seminar di ASWGI juga, kita bekerja sama kewanitaan ya, kepolisian dan lain sebagainya. Dan kalau kami di Satgas PPKS ini ada yang mengatakan kok nggak ada sosialisasi sehingga banyak pelaku yang tidak tahu. Sebenarnya dalam hukum itu tidak ada kata tidak tahu. Ketika peraturan itu sudah diterbitkan, maka dia akan berlaku. Apalagi kita orang akademisi, malu kita mengatakan saya nggak tahu, literasinya di mana gitu loh. Bahwa aturan itu sudah ada dan kita mengatakan itu kita nggak tahu. Bahkan kami ada juga diserang oleh tim kuasa hukum, mengatakan mana buktinya kliennya melakukan gini-gini. Kami nggak bisa bercerita kepada saudara selaku kuasa hukumnya, kami nggak berurusan dengan kuasa hukum karena ini ada penegakan Permendikbud. Jadi nggak bisa masuk kuasa hukum di dalam Satgas ini. Karena apa? Korban itu nggak boleh kami ceritakan siapa identitasnya. Ya baru-baru ini ada juga kita mendapatkan suatu kasus yang didamaikan oleh pimpinannya. Ditemukan korban sama pelaku, ditandatangani dengan materai 10.000. Kayak mana perasaan korban itu bertemu dengan pelaku? Apakah dia nanti diancam, ya kan? Apakah dia nanti kuliahnya terabaikan dan lain sebagainya? Itu nggak boleh. Jangan takut nanti kampus kami malu, fakultas kami malu. Apakah kita ini ingin menyelesaikan dengan cara begitu, kita mengabaikan hak-hak korban? Apakah nanti pelakunya itu tidak berbuat kembali setelah tanda tangan materai 10.000? Kan kita nggak tahu bagaimana korban yang lain. Maka harus diselesaikan dengan Permendikbud Ristek 30 tahun 2021. Ketika itu terjadi, rektor akan ditegur oleh kementerian. Kenapa ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan? Itu pernah dulu di satu kementerian diselesaikan dengan cara kekeluargaan, kekerasan seksual. Korban pemerkosaan itu dengan cara musyawarah, dia dinikahkan dengan pelaku. Setelah dinikahkan dengan pelaku, anaknya lahir, pelaku menceraikan korbannya. Karena dia hanya untuk apa ya? Ya karena untuk apa ya? Dia didamaikan dengan cara kekeluargaan hanya untuk menghilangkan sanksi aja, karena sanksi tadi harus dinikahkan aja. Tapi setelah dia nikah, diceraikannya korbannya. Maka kekerasan seksual dia tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan ataupun secara damai. Penanganan, tindakan cara proses, selain pencegahan kita ada penanganan. Jadi Satgas itu dia yang jadi polisi, dia yang jadi penuntut umum, dan dia juga jadi hakimnya. Kita melakukan investigasi, ketika laporan masuk, baik itu dari Tendik ataupun dari mahasiswa, kita lihat dulu bukti-buktinya. Namun kekerasan seksual menurut Undang-Undang TPKS juga tidak perlu bukti yang kata orang mana rekaman videonya, yang jelasnya apa yang disampaikan dia tetap kita proses. Ada itu pelaku mengatakan mana bukti saya mencium, memegang dan lain sebagainya. Karena cukup aja satu orang saja menjadi korban saksi, itu sudah memenuhi syarat untuk kita proses penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, terutama di Universitas Riau. Oke, next. Ini pasal 5, bentuk dan jenis kekerasan seksual. Cewek kok, cowok kok sukanya nari gitu ya. Kemudian cewek kok rambutnya pendek, ya ini termasuk kekerasan seksual secara verbal. Maka itu kita terkadang begini, dah kebiasaan kita Bapak Ibu, kita melihat sesuatu kita ingin ngomong, padahal itu ada tindakan kekerasan secara verbal. Maka dari itu agama kita mengajarkan lebih baik diam Bapak Ibu daripada kita berkomentar. Sebenarnya ajaran agama itu sudah sangat komplit. Kalau saya katakan kekerasan seksual seperti ini, agama enggak pernah mengizinkan ini. Cuman apa ya?
karena kita tidak apa ya di dalam menjalankan nilai-nilai agama kita. Misal komentar, kita berkomentar orang menggibah itu nggak boleh. Bahkan ketika mengatakan seseorang itu pendek, Rasul itu pernah menyuruhkan istrinya muntahkan apa yang disampaikan dia. Mengatakan orang itu pendek saja nggak boleh gitu loh. Kalau kita berbicara agama ya, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Kemudian menatap korban dengan nuansa seksual, berkacamata hitam, duduk di pantai dan lain sebagainya ya. Kemudian menunjukkan alat kelamin, mengirimkan pesan konten bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ya, nanti ada konten-konten yang nuansa seksual, baik itu hewan ataupun apa ya yang sedang kawin dikirim ke seseorang, orang itu tidak nyaman. Di mana dikatakan kekerasan seksual? Ketika orang itu merasa tidak nyaman. Atau kekerasan itu apa? Dilakukan dengan cara paksaan. Itu yang disebut dengan kekerasan. Kemudian di mana dikatakan kekerasan seksual itu? Ya, ketika seseorang itu dikirim video itu dia merasa nggak nyaman. Ya, sama dengan saya juga kalau makan, ya, saya duduk di meja, datang seseorang di depan ingin juga makan dengan saya. Kadang-kadang saya nggak nyaman itu, lebih baik saya pergi. Karena kenyamanan ini hati kita masing-masing. Ada orang mengatakan, kan cuma saya sentuh Pak. Ya bagi Bapak, bagi dia kan belum tahu. Ada juga pelaku yang sedang kami tangani ya seperti itu. Dia kan anak saya, anak Bapak aja belum tentu Bapak sentuh. Kok anak orang disentuh? Kan bukan anak biologis. Membelai, kan saya humble. Humble itu kan gak harus menyentuh orang. Nah, gitu ya Bapak Ibu, pemahaman kita harus kita menyentuh, kemudian mengucapkan sesuatu, ataupun kita merasa itu bagi kita biasa, namun bagi orang lain itu belum tentu nyaman bagi dia. Itu disebut sebagai kekerasan. Sweet catcalling kata Bu Esti tadi, sehingga dia mutar jauh lewat karena takut di situ. Kok di sweet aja takut? Ya bagi kamu, bagi dia kan belum tentu. Kemudian mengambil merekam video orang tanpa persetujuan seseorang. Next. Ini dia yang kata Pak Hermandra tadi. Banyak juga pelakunya itu mahasiswa kepada dosen. Dosen-dosen itu kan ya pada cantik gitu, komen dia. Dikirimnya video atau foto mengunggah tubuh seseorang korban bernuansa seksual tanpa persetujuan. Di mana kekerasan itu ya kita notit tanpa persetujuan. Kalau dia setuju sama setuju, nggak masuk Permendikbudristek 30. Kalau dia setuju sama setuju namanya konsen. Kalau konsen nggak masuk dalam Permendikbud 30. Jadi bagaimana Pak kalau dia itu melakukan setuju sama setuju di depan publik? Ada namanya kode etik. Di kode etik lah kita bisa melakukan sanksinya di sana. Kemudian ada berbagai macam di sini ya Bapak Ibu bisa baca nanti Permendikbud 30 ya. Kemudian mengintip seseorang, menyebarkan informasi terkait tubuh seseorang. Ini banyak juga yang terjadi ya. Di kampus kita juga ada ketika dia saling berbagi informasi, kemudian sang laki-laki minta fotonya nggak pakai busana ya. Ketika mengirimkan foto itu ya dia mengancam kalau tidak mengirimkan uang saya share foto kamu yang tidak berpakaian ini ya. Ini banyak korban yang dialami oleh mahasiswi, termasuk kampus kita juga ada sudah masuk ke ranah pidana ini karena apa? Pelakunya bukan warga kampus kita tapi orang dari luar. Oke, next. Oke, supaya akomodasi penelitian lapang, gampang kita tidur sekamar aja. Ini hati-hati untuk pengabdian penelitian untuk supaya akomodasinya itu ringan, ya tidur sekamar dan lain sebagainya. Memaksakan aborsi. Ini anak-anak baru masuk kampus disuruh mempraktikkan budaya bernuansa kekerasan seksual. Suruh buka bajunya, lari di lapangan, ingin melihat otot kamu mantap ya, seperti itu termasuk kekerasan seksual juga. Oke,
membayar korban untuk melakukan aborsi tadi sudah, melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, melakukan percobaan perkosaan meskipun tidak terjadi penetrasi, ya, tidak masuk alat kelaminnya ke alat kelamin perempuan, baik dia masuk ataupun tidak dengan alat yang lain, itu termasuk kekerasan seksual. Next. Ada 21 macam Bapak Ibu. Ini yang sering juga terjadi, yang tadi saya katakan, ingin menutup kasus itu supaya tidak terjadi, maka terkadang didamaikan. Itu bukan solusi terbaik, supaya kampus tidak malu dan lain sebagainya. Oke, next. Sasaran Permendikbud itu ada 5, adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Pertama, mahasiswa. Kita ini sudah ada mahasiswa yang DDO, ya, karena kasus kekerasan seksual. Pendidik, ini dosen, kemudian tenaga kependidikan, warga kampus. Warga kampus ini adalah kang taman misalnya, kantin, ya, yang berjualan di lingkungan kita, ini termasuk ke dalam sasaran Permendikbud. Kemudian masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, yang dia ini misalnya KKN, ada kepala desa, masyarakat di sana. Ketika masyarakat itu melakukan kekerasan seksual, bisa kita proses dengan Permendikbud ini. Oke, next. Ruang lingkup Permendikbud Ristek, Tridharma perguruan tinggi, baik itu tadi saya katakan dalam penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun pengajaran. Oke, next. Konsep kunci dalam kekerasan seksual, ini efeknya paling besar tapi paling sulit dibuktikan. Efeknya ini luar biasa, tadi saya katakan dia bisa mau bunuh diri, ya, mengakhiri hidupnya karena dampak daripada kekerasan seksual. Bagi pelaku biasa aja, tapi bagi korban ini sangat luar biasa. Sering blaming victim, menyalahkan korban dan lain sebagainya. Bagi korban seperti mengukir di atas batu, sulit dia ingin melupakan, seumur hidupnya tidak bisa lupa. Kita ada kasus dulunya seperti itu juga, ya, setelah tamat dia baru bisa melaporkan karena dia diangkat oleh dosennya waktu mahasiswa baru, maba gitu ya, pergi ke suatu daerah camping, diangkat oleh dosennya, diceburkan ke sungai. Dosennya memeluk, mengangkat gitu ya mahasiswinya, diceburnya mahasiswinya ke sungai. Sampai dia menikah, melihat dosen seperti itu dia takut. Akhirnya setelah keluar Permendikbud Ristek 30, kata suaminya, lapor. Kena dosen kita, walaupun dia sudah jadi alumni. Maka Permendikbud itu semasih kita bertugas di sini, dia masih mengatur kita, walaupun sudah menjadi alumni. Jadi adik-adik mahasiswa kalau tidak berani lapor sekarang, tunggu setelah wisuda aja lapor. Selama pelakunya masih ada di lingkungan kita. Ya. Jadi kasus kita tadi pernah kita alami itu, Irjen langsung ke Satgas. Ini ada laporan baru langsung ke kami yang menyelesaikan. Suaminya melapor langsung ke sana karena dia tinggal di Jakarta. Istrinya kalau melihat orang yang sosok sama seperti dosen yang melakukan, menangkap, menyeburkan, dia gemetar, takut ibu. Akhirnya kata suaminya, laporkan saja. Dilapor, akhirnya sang dosen sekarang ya sedang menjalani proses itu. Jadi kalau kita takut sekarang, tunggu aja nanti pas tamat buat laporan di Satgas PPKS Unri. Oke, next. Ini kita akan melihat contoh kasus mana yang dikatakan kekerasan seksual, mana yang tidak. Ini contoh kasus yang pertama. X adalah mahasiswa dari Universitas Z mengajak saudara Y yang merupakan teman X di kampus untuk bermain ke apartemennya. Namun pada saat saudara Y masuk ke dalam apartemen, saudara X memaksa saudara Y untuk melepaskan bajunya. Jika tidak menurut X, ia mengancam akan menyebarkan isu bahwa saudara Y adalah perempuan nakal. Dari kasus ini termasuk KS atau tidak? Termasuk ruang lingkup Permendikbud tidak? Kenapa tidak Bapak Ibu? Karena dalam kasus ini sekalipun saudara X dan Y merupakan subjek hukum orang ya, yang diatur pada pasal 4 Permendikbud Ristek PPKS, namun kegiatan pelaku ini tidak dalam tridharma Bapak Ibu. Jadi saya katakan, yang diatur dalam Permendikbud itu tridharma saja. Kalau dia di luar, pergi berjalan berdua,
ya itu tidak masuk. Kecuali kalau dia lagi ngerjakan tugas, minjam buku di tempat temannya. Ada yang mengatakan dengan saya, bagaimana kalau dia itu lagi berjalan berdua, yang dikatakan KS itu seperti apa? Ya tadi ketika pemaksaan, namun tidak bisa dengan Permendikbud, tapi bisa dilakukan dengan pidana. Bu Ii sekarang lagi mendampingi juga satu korban dipidana, 2 orang ya, korban kita yang sedang dipidana, yang sedang kita laporkan ke pihak kepolisian karena tidak masuk ke dalam Permendikbud 30 itu. Suntuk ibu ya, Bu Wakil Dekan, suntuk malam cari pasangan, chatting ya kan, akhirnya dia terjerumus ke sana karena dia bukan sedang kuliah tapi sedang suntuk. Tapi kalau masalah dia ke Satgas, nangis dia mengadu, ya terpaksa kita alihkan kasusnya itu ke pidana. Oke, next. Kalau ini masuk nggak Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa? Masuk nggak ini dalam kasus KS? Masuk. Karena apa? Karena dosennya ini sibuk, mahasiswanya disuruhnya pergi kemana nih? Ke apartemennya juga. Karena dia sedang bimbingan, ya. Karena melakukan bimbingan skripsi, kemudian saudara X tiba-tiba meminta saudara Y mahasiswanya untuk melepaskan seluruh bajunya, serta mengancam jika tidak bersedia maka tidak meluluskan saudara Y. Ini masuk ke dalam Permendikbud PPKS karena ini masuk ke dalam bentuk tridharma, sedang membimbing mahasiswinya. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kejadian itu tetap dapat diproses menggunakan pisah hukum Permendikbudristek PPKS sepanjang peristiwanya dalam rangka tridharma perguruan tinggi. Oke, next. Sanksi kekerasan seksual ini ada pasal 14. Yang paling ringan itu kita membuat teguran ini dari rektor berdasarkan rekomendasi Satgas. Kemudian pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus di media massa. Saya minta maaf telah melakukan ini, tapi minta maaf itu kita sharekan di media sosial kampus, baik itu Bahana maupun di Humas Universitas Riau. Orang tahu semua kalau kita pelaku. Banyak orang nggak sanggup seperti itu, minta mundur secara diam-diam. Kemudian sanksi sedang, pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, pengurangan hak sebagai mahasiswa, penundaan mengikuti perkuliahan diskor, pencabutan beasiswa, pengurangan hak lain. Kemudian sanksi berat, ini kalau dosen diberikan sanksi berat itu Satgas melimpahkan melalui rektor langsung ke menteri. Nanti menteri yang akan memberikan sanksi melalui Biro SDM. Akan diperiksa ulang. Ya, kalau Satgas sudah biasa diperiksa ulang, datang irjen dibongkar lagi. Jadi kita buat seperti di pengadilan gitu Bapak Ibu. Ada BAP ya, BAP itu setebal apapun kita buat, kemudian kita kumpul semua alat-alat buktinya, baru kita serahkan ke Bu Rektor, kita berikan rekomendasi. Kalau dia berat, Bu Rektor memberikan surat lagi ke Pak Mas Menteri melalui Biro SDM. Nanti Biro SDM akan memberikan sanksi melalui PP 94 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Oke, next. Perbandingan bentuk sanksi, ini slide yang terakhir saya kira ya Bapak Ibu, nanti kita diskusi aja lebih banyak tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu kita sudah ada KUHP, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, kemudian Nomor 1 yang yang baru-baru ini terbit tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian ada Permendikbudristek. Ada 4 peraturan ini, beda kita Permendikbud 30 kita hanya sanksi administratif. Kita nggak punya penjara di Unri. Kalau dia itu masuk ke ranah pidana, ke sini dia masalahnya, ketiga ini. Maka itu kami kalau dihadapkan dengan pengacara korban, kami mengatakan bahwa kami hanya sanksi administratif. Jadi ketika dia ingin banding nanti silakan aja banding. Tapi Satgas PPKS Unri mereka nggak bisa masuk karena kita sifatnya rahasia informasi. Walaupun ada undang-undang yang mengatakan transparansi informasi, tapi dalam Satgas nggak bisa transparansi.
nama korban nggak tahu. Jadi kalau BAP kami itu hilang atau tinggal di jalan, dibaca orang nggak akan tahu siapa korbannya. Karena kami buat pelapor 1, pelapor 2, pelapor 3, pelapor 4, pelapor 5, saksi 1, saksi 2. Yang tahu pelapor 1, pelapor 2 hanya kami dan Irjen dan Bu Rektor yang tahu. Jadi kalau ketemu juga BAP kami di jalan, orang hanya tahu peristiwa aja. Oh, dia dicolek, dia digini, dia gini. Orang bingung siapa, karena umat Indonesia ini keponya luar biasa. Kelihatan jadi kayak siapa sih korbannya. Maka korban takut untuk speak up. Tapi kalau di Satgas dijaga 100% kerahasiaan data. Dan di BAP juga kami tidak menyebutkan nama korban. Oke, Bapak Ibu, next. Di sini layanan pengaduan Satgas PPKS tadi disampaikan Bu Hesti, dari data-data ASWGI tadi, ya itulah hasil penelitian riset ASWGI, itulah kenyataan adanya kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Ini merupakan link pelaporan. Boleh adik-adik mahasiswa yang merasa korban di-scan. Oke. Untuk disimpan juga boleh, di follow IG Satgas PPKS juga boleh. Mana tahu suatu saat kita perlu. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini layanan pengaduan Kampus Unri intoleran terhadap tindakan kekerasan seksual. Apabila Anda mengalami, melihat, mendengar, mengetahui tindakan kekerasan seksual, segera lapor melalui kanal berikut ini. Ada nomor handphone, ada IG, ada juga email, dan ini ada Google Form-nya. Undri sehat, aman dan nyaman. Oke, sampai di sini kita akan diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.